Situasi pandemi seperti ini tuh hidup makin susah ya, Bro. Ya, betul sekali. Banyak PHK di mana-mana. PHK di mana-mana. Apalagi sekarang sudah mulai PPKM sudah berlaku di Indonesia, di Jawa dan Bali ya. Iya, Jawa Bali. Yang mana berimbas pada kegiatan masyarakat Iya, yang semakin sulit untuk menghasilkan uang. Ya, jadi masyarakat sekarang lebih terbatas kegiatan Iya. untuk mencari uangnya. Saat pandemi seperti ini tuh kita butuh investasi. Ya. Tapi juga investasi itu membutuhkan dana yang besar. Emang ada ya, Bro, investasi yang murah saat pandemi seperti ini? Sebenarnya ada loh, kawan-kawan. Kalau kalian pengen tahu nih, ada banyak investasi yang murah, bahkan online. Bahkan ada nih investasi yang mulai dari Rp5.000 loh. 5.000? Ya, bayangkan aja, dengan uang 5.000 kalian sudah bisa berinvestasi. Tapi aman nggak, Bro? Jangan-jangan itu investasi bodong. Jangan khawatir, ini aman kok bro, karena sekuritas ini mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan di bawah pengawasan langsung oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Pengen tahu itu investasi apa? Kita akan bahas di video ini. Check it out. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pak Levi. Bersama saya Kaloka. Saya Pak Levi, selamat datang di channel kami. Dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja mengetahui channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai 6 jenis investasi yang mudah, murah, dan aman di kala pandemi ini. Yang pertama, reksadana. Untuk kalian yang masih pemula, reksadana online cocok buat kalian karena resikonya kecil. Pengertian reksadana adalah sebuah produk investasi yang menghimpun dana dari investor, kemudian uangnya dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam produk yang lain. Berarti di sini ada orang yang mengelola, yaitu manajer investasi. Nah, untuk kalian nih para pemula, kami sarankan untuk memilih reksadana pasar uang karena resikonya kecil. Nah, perhitungannya adalah untuk imbal hasil reksadana pasar uang itu berkisar 6-8% per tahun. Untuk reksadana pendapatan tepat itu berkisar antara 6-10% per tahun. Reksadana campuran itu imbal hasilnya 10-15% tiap tahun. Yang paling besar nih reksadana saham, imbal hasilnya 10-40% tiap tahun. Kalian bisa memulai reksadana dengan modal kecil hanya dengan Rp10.000. Yang kedua, investasi emas. Pasti kalian berpikir investasi emas itu mahal karena harga 1 gramnya adalah 900.000-an untuk saat 900.000 ini. Ya, untuk saat ini. Memang betul itu. Jika kalian membeli emas batangan, maka kalian harus membayar senilai emas saat itu juga. Selain offline, ada juga platform investasi emas online yang mana kalian bisa menabung untuk membeli emas secara online. Jadi kalian tidak perlu membeli emas secara fisik ya. Dan itu lebih praktis bukan? Lebih praktis ya. Dengan uang 50.000 kalian sudah bisa melakukan pembelian emas dengan cara membuka rekening di Pegadaian Digital. Murah bukan? Investasi emas adalah suatu investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Dari data di tahun 2017, harga emas itu kisaran 470 sekian ya. Di Dan harga di tahun 2021 harga per gramnya itu mencapai 960 ribuan. Betul. Jadi dalam 5 tahun kenaikannya itu adalah sekitar 100%. Betul. Sehingga rata-rata imbal hasil per tahun adalah 20%. Lumayan bukan? Yang ketiga, peer-to-peer lending. Jenis investasi ini sekarang sedang naik daun. Bahkan belakangan ini banyak loh platform yang menyediakan layanan investasi ini.
Sistem peer-to-peer lending ini cukup sederhana karena hanya menjadi perantara antara investor dengan pihak yang membutuhkan modal. Nah, peminjam itu bermacam-macam, mulai dari perusahaan hingga ke UMKM. Pada platform peer-to-peer ini tersedia sejumlah data peminjam atau kita kenal dengan borrower. Setiap data borrower itu selalu disajikan dengan lengkap. Nah, kalian bisa pilih mana yang kalian akan berikan pinjaman. Dengan modal minimal 100.000, nanti keuntungannya kalian akan dapat berasal dari bunga pinjaman. Biasanya nih, besarnya bunga pinjaman itu tergantung dari suku bunga peminjam yang kalian danai. Bisa antara sekitar 5 sampai 17% per tahun. Dan semua itu tergantung dari resiko pinjaman. Dan yang keempat, obligasi. Jenis investasi ini tuh masih cukup asing bagi para pemula. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh suatu institusi atau pemerintah yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Jadi, ketika kalian membeli obligasi, secara tidak langsung kalian sudah memberikan pinjaman kepada institusi yang mengeluarkan surat obligasi ini. Sebagai investor, kalian berhak mendapatkan pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya. ORI adalah produk investasi yang recommended untuk investasi online. Secara konvensional, kalian bisa membeli ORI di bank yang menjadi agen penjual ORI. Sekarang ini bisa dilakukan secara online melalui platform aplikasi khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank. Imbal hasil ORI juga lumayan loh. ORI memberikan kupon sebesar 6,4% per tahunnya. Betul, lumayan. ORI juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Sehingga memungkinkan kalian untuk mencapai capital gain atau selisih keuntungan. Kalian juga bisa investasi di obligasi ini mulai dari dana 1 juta rupiah. Yang kelima, investasi saham. Pasti kalian sudah sering ya mendengar investasi saham. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar saham? Biasanya nih, orang-orang menganggap investasi saham itu mahal, sulit, ya kan? Atau investasi orang-orang kaya. Itu dulu, berbeda dengan sekarang. Saat ini loh, banyak investasi saham yang murah. Bahkan ada saham dengan harga Rp5.000. Bayangkan, dengan uang Rp5.000 kalian sudah bisa punya saham. Yang mana berarti kalian sudah punya perusahaan. Pengertian saham adalah kepemilikan perusahaan. Kalian beli saham, itu berarti kalian memiliki hak kepemilikan atas perusahaan berdasarkan pada banyaknya saham yang kalian miliki. Keuntungan saham ini ada 2, capital gain sama dividen. Capital gain itu selisih jual beli. Jadi kalian bisa membeli atau menjual, itu selisihnya adalah keuntungan kalian. Yang kedua, dividen. Dividen itu laba yang diberikan oleh perusahaan tiap tahunnya yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, saran kami untuk pemula sebaiknya tidak sembarangan pilih saham karena saham juga ada resikonya loh berbanding dengan returnnya, high risk high return. Tapi yang menarik nih gini bro, Ya bro. Jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia itu sekitar 700 perusahaan dengan berbagai sektor. Harga sahamnya bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal. Tapi kalian jangan khawatir, ada sekitar 100 perusahaan yang sahamnya kalian bisa beli dengan harga Rp5.000. Rp5.000 ya bro. Betul, menarik kan? Menarik. Kalian harus membeli minimal 1 lot yaitu atau 100 lembar. Jadi dengan uang Rp5.000 kalian sudah bisa berinvestasi dengan membeli saham. Sangat terjangkau bukan? Kemudian kita sekarang ngomongin pandemi dan PPKM saat ini. Data yang dihimpun oleh KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah investor domestik di pasar modal per April 2021 itu mencapai 5 juta investor. Tumbuh sekitar 2,5 juta investor hanya dalam waktu 1,5 tahun terhitung mulai
pandemi 2020 kemarin bro, bulan Ya, bro. April sampai sekarang semakin naik. Semakin naik. Padahal di tahun 2019 jumlah investor di pasar modal Indonesia itu hanya 2,5 juta jiwa. Jadi mulai udah Sudah mulai Tertarik, ada ya? anak muda sekarang sudah mulai tertarik, Iya. sudah mulai melek investasi, mengerti tentang investasi dan itu bagus. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang sudah mulai sadar ketika pandemi, investasi saham itu merupakan salah satu investasi online yang mudah, murah, dan aman. Dengan berinvestasi saham, kalian telah menghidupi karyawan yang ada di perusahaan itu. Sekarang bayangkan jika banyak investor-investor muda yang berinvestasi di pasar modal Indonesia, sehingga banyak perusahaan dalam negeri yang semakin berkembang. Kalau perusahaan berkembang, lapangan kerja semakin meningkat, ekonomi Indonesia juga akan tumbuh. Jadi, dengan berinvestasi di pasar modal, berarti kalian juga membangun bangsa ini. Jadi kesimpulan dari pembahasan video kita kali ini bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, walaupun keadaan kehidupan semakin sulit, tetapi jangan menyerah dan terus berusaha untuk mencari peluang investasi. Kami sudah memberikan beberapa macam investasi yang murah, mudah, dan aman. Dengan kalian berinvestasi di pasar modal, seperti saham misalnya, selain murah, bisa mulai dari Rp5.000. Kemudian, mudah karena online dan aman. Selain itu, kalian juga bisa berperan dalam membangun negeri ini. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian, dan perlu saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik, saran yang bisa membangun video kita, please chat your comment di kolom komentar supaya kami bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.